Jerayut mengenal sosok beliau seperti apa sih? Ko Alpa mengenal sosok Ko Alpa seperti apa? Ko Alpa orangnya baik banget, pokoknya baik. Pokoknya baik lah, ya. Ketika mendengar kabar ini seperti apa? Hah? Mendengar kabar ini dari siapa? Jujur aku shock banget. Apa ya? Langsung bangun-bangun tuh langsung shock aja kayak, hah? Gak sangka-sangkanya aku nggak pernah lihat kalau Ko Alpa tuh sakit gitu. Mendengar kabar dari siapa? Aku mendengar kabar dari teman juga dari Anwar. Mengenal sosok beliau seperti apa? Hah? Mengenal sosok beliau seperti apa? Baik banget, menyenangkan gitu. Kalau Suti sama Mpok itu selalu happy ya, selalu gimana ya, selalu ada keceriaan tawa terus. Kalau Suti sama Dipo nggak pernah gimana, makanya aku harus hadir gitu di hari terakhirnya dia. Ada hal yang mungkin sakit nggak bisa dilupain nggak sih? Nggak, aku nggak tahu kalau Mpok sakit. Malah kalau syuting sama dia tuh dia selalu nggak pernah nunjukin kalau dia tuh lagi ada sakit atau gimana gitu. Ya. Kenangan apa yang mungkin sampai sekarang belum dilupain sama Jerayut sendiri? Ya itu syuting bareng karena orangnya menyenangkan ya, happy, selalu memberi vibe yang seru. Makanya aku berasa kayak wah, nggak sangka ya, nggak nyangka gitu secepat itu gitu. Menanaknya juga lagi kecil, masih kecil gitu. Jerayut terakhir ketemu kapan sama? Berapa bulan lalu lah kayaknya ya. Ya itu. Ada ngobrol apa sih Jerayut saat ketemu kemarin? Ngobrol apa ya? Kalau setahu aku ngobrol waktu terakhir itu Mbak Alpa pakai wig deh kalau nggak salah. Tapi aku nggak kepikiran kalau dia sakit gitu. Cuman ya udah gitu, aku ya pas tahu meninggal hari ini nggak ada, langsung shock banget gitu. Tapi tahu nggak kemarin pas waktu dirawat di rumah sakit? Aku nggak tahu, malah aku nggak tahu kalau Mbak Alpa tuh sakit di rumah sakit, nggak tahu karena berita juga nggak ada yang post, dia juga nggak ada keluar kasih tahu kalau dia tuh lagi sakit atau gimana. Makanya jujur ya aku shock gitu, makanya kayak nggak bisa, aku harus datang gitu. Oke. Aku mau lihat di dalam. Doa. Kenangan yang kamu nggak bisa lupain sama almarhum? Ya itu syuting bareng, pokoknya kenangan yang syuting bareng, dapat vibe yang seru. Ya dia juga jadi motivasi bisa bikin orang happy juga. Jadi makanya aku kayak harus nemuin. Doanya pastinya ya semoga tenang, pokoknya damai di sana. Terus ya semoga bisa menjadi banyak kenangan-kenangan buat orang-orang yang masih ada gitu, karena dia orangnya baik banget. Oke. Masih kayak ngerasa kayak mimpi ya. Iya. Karena nggak disangka-sangka aja gitu. Maksudnya aku bangun tadi kayak ini aja kok, kayak masih ngerasa kayak mimpi. Ternyata Mpok udah pergi dulu itu dengan umur masih 38 ya. Tapi pokoknya pasti aku doain Mpok tenang di sana. Karena banyak banget yang sayang sama Mpok. Buktinya yang datang banyak banget yang mengantar Mpok di rumah terakhirnya. Ayu tahu nggak sih waktu Ko Alpa sakit udah lama tuh? Aku nggak tahu, tapi pas tahu kalau sekarang ini kalau sakit baru mulai kayak pantesan Mpok tuh pas waktu ke rumah tuh udah mulai ada pakai wig. Cuman dia nggak pernah cerita kalau dia tuh kayak ada sakit karena mungkin dia nggak mau orang kasihanin atau gimana ya, aku nggak tahu. Tapi hebat banget loh Mpok itu karena dia melawan penyakit ini udah lama loh ternyata. Dia bisa ngelahirin anak kembarnya dan bisa syuting bikin orang ketawa padahal dia sakit gitu. Jadi itu hebatnya, makanya aku kagum gitu loh. Maksudnya kayak walaupun aku jarang syuting sama Mpok ya, tapi berkesan gitu sama Mpok. Apa yang paling berkesan ketika bercanda mungkin sama Ko Alpa? Aku kalau syuting sama dia itu dapat aura-aura yang positifnya. Jadi baiknya gimana ya, jadi aku ngerasa kayak happy kalau syuting sama Mpok tuh kayak nyaman, happy gitu loh, jadi kayak betah gitu. Oke, tapi sebelumnya pernah nggak sih mungkin kayak Ko Alpa kayak udah merasa sakit? Enggak, jadi dia tuh nggak pernah cerita ke siapapun, makanya mungkin ke orang terdekatnya aja kayak suaminya sama orang-orang yang syuting bareng yang sering bareng dia. Kalau aku kan emang jarang bareng, tapi nggak tahu kenapa pas aku tahu Ko Alpa nggak ada tuh kayak benar-benar shock mungkin. Jadi ya biasanya kan kalau orang meninggal meninggal masih kita tinggal doain. Nah kalau Ko Alpa tuh kayak aku ngerasa kayak nggak nyangka sama ada sesuatu yang kayak
harus gak boleh nih, aku harus ngantar ke rumah terakhirnya karena dia orang sangat baik gitu. Tapi satu kaget sih ternyata sakitnya udah 3 tahun lalu. Nah gitu. itu pas aku tahu sakitnya udah 3 tahun udah lalu, makanya aku bilang dia orang ibu yang hebat, orang yang hebat, dia sempat-sempatnya bisa menghibur orang padahal dia kan sakit ya, itu bisa jadi pelajaran buat kita sih sebenarnya ya. Tapi sempat ada firasat terakhir ketemu ada apa gitu? Nggak ada, makanya aku bilang aku shock kan, aku nggak ada kayak nggak, malah tahu Pak Alpa meninggal aku pikir ini hoax, aku pikir ini bohongan. Masa sih itu kan pas aku telepon Anwar beneran itu, langsung shock aku, langsung mandi langsung ke sini. Iya. Ayu tadi ngelihat anak-anak almarhumah Iya, seperti gimana? itu yang aku terharu banget sih, apalagi pas bagian yang dibawa anak kembarnya yang langsung terus cium mamanya, itu kayak dia bisa ngebayangin ya dengan apa ya, dengan kepergian Pak Alpa tapi anaknya masih kecil, pasti dia juga ada sedihnya pasti ya. Tapi ya mau gimana lagi ya, itu takdirnya udah begitu. Terakhir doanya mungkin Jire. Yang pastinya ya doa dari aku ya buat keluarganya dulu, semoga tabah dan semangat untuk menjalani hidup, dan buat Pak Alpa semoga amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan dan di tempat yang indah buat dia. Oke, makasih banyak. Makasih ya. Makasih.